Hai, halo, apa kabar? Jumat 7 Juni 2024. Ada banyak yang menarik di perkembangan berita hari ini. Di antaranya adalah perdebatan tentang lagi-lagi di perdebatan sejak awal tahun ini, juga sejak mulai proses pemilu, dinasti politik di negara dengan indeks persepsi korupsi 34 ini, negara kita. Ada perdebatan mengenai total politik, bagaimana total politik tetapi dari pandangan yang sempit, sehingga kemudian terjadi debat kusir. Jadi saya menyebutnya human right, karena menyebut human right. Dinasti itu human right, inline dengan human right atau tidak. Nanti segera kita diskusi dari sisi literatur dan dari sisi apa yang kita sebut sebagai pandangan-pandangan jurnalis. Sebelum kita nanti akan bicara mengenai pandangan dari sisi teoritisnya, nah, kita juga akan menjelaskan sebenarnya seperti apa kalau kita mau melihat dinasti ini di negara yang dengan indeks persepsi korupsi 34 ini seperti apa sebenarnya, sehingga kemudian kita bisa menganalisisnya dengan kepala dingin untuk kemudian Indonesia menemukan satu format politik yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Ini mungkin sebagaimana kita ketahui bahwa banyak tulisan-tulisan editorial dan seterusnya, dan menarik adalah editorial pada hari ini di di Jakarta Post. Editorial Jakarta Post nulisnya The Law of the Jungle. Jadi sebenarnya lebih sederhananya hukum rimba ya. Whatever excuse politician come up with, jadi apapun alasan politisi itu, semuanya itu intinya adalah lebih kepada pembenaran-pembenaran dalam pengertian bahwa dinasti politik ini menarik untuk dikaji. Oleh sebab itu kalau kita mau melihat ke depan dan melihat ke belakang, tentunya apa sih sebenarnya dinasti politik ini, dynasty atau kekuasaan, baik itu keluarga maupun kelompok, itu sudah banyak dibahas sejak let's say 3 abad sebelum Masehi. Waktu itu Aristoteles membahas mengenai itu, baru masuk penulis-penulis berikutnya mulai dari Machiavelli, terus kemudian tokoh-tokoh yang lebih baru lagi, Fukuyama, dan kemudian Max Weber dan seterusnya. Tapi kalau kita mau lihat lebih kronologis ya, kenapa dinasti politik ini menjadi menarik untuk didiskusikan? Karena kan bahwa dinasti politik itu kan kalau kita lihat itu bahwa dari sisi psikologi ya. Jadi ini kita sedikit mengajak diskusi pada teman-teman yang berdebat di Total Politik kemarin. Dari sisi teologi psikologi sosial saja, bahwa kekuasaan dan pengaruh, di situ ada kekuasaan dan pengaruh dari sisi sosiologi. Jadi membahasnya itu, karena ini teori politik ini adalah teori yang sangat komprehensif dan ini bicara kekuasaan dan pengaruh. Jadi dinasti politik itu memang seringkali didorong oleh keinginan untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh dalam keluarga atau kelompok tertentu, yang secara psikologi sosial menunjukkan individu cenderung ingin mempertahankan status quo dan kekuasaan mereka yang mereka miliki. Itu dari sisi psikologinya. Sehingga pada bagian lainnya ada identitas sosial. Teori identitas sosial menyatakan bahwa individu cenderung mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok tertentu. Dalam hal ini keluarga atau dinasti politik. Ini dapat menciptakan loyalitas yang kuat, keinginan untuk melanjutkan warisan keluarga. Jadi kemudian kalau dari sisi ekonomi, kita bisa lihat juga bahwa dari sisi ekonomi ada yang disebut sebagai distribusi sumber daya. Dinasti politik ini sering kali mengontrol distribusi sumber daya ekonomi yang menyebabkan ketidakadilan, ketimpangan ekonomi. Mereka mungkin menggunakan kekuasaan-kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dan kroni-kroni mereka dan mengambil kepentingan publik. Nah, itu dari sisi ekonomi politik. Nah, kemudian ada korupsi dan nepotisme, kita tahu dengan indeks persepsi 34, oleh sebab kita kasih judul tadi seperti itu. Korupsi dan nepotisme di dinasti politik cenderung meningkatkan risiko korupsi dan nepotisme, di mana posisi dan sumber daya diberikan berdasarkan hubungan keluarga dan kedekatan. Nah, bukan karena berdasarkan meritokrasi atau kualifikasi. Waktu itu yang di beberapa kesempatan saya mengatakan Singapura hanya dibangun dengan tiga kata yang disebutnya sebagai
meritokrasi, pragmatisme, dan honesty. Hanya 3 kata. Jadi kemudian kalau kita lihat dari politik dan pemerintahan, dari sisi dinasti ini sebenarnya teori good governance-nya kalau kita pakai, good governance, Anda ke sekolah mana aja, ke dunia aja, mau Harvard Business, atau mau ke Georgetown University dan seterusnya, teori good governance ini kaitannya dengan accountability dan transparansi. Dinasti politik cenderung kurang akuntabel dan transparan. Mereka mungkin merasa tidak perlu tanggung jawab ya kepada publik karena mereka memiliki basis kekuasaan yang kuat dalam keluarga atau kelompok mereka. Jadi semuanya diatur. Ya. Ini kita lihat 9 tahun terakhir ini. Kemudian tentunya juga ada kaitan dengan partisipasi politik. Dinasti politik dapat menghambat apa yang kita sebut sebagai partisipasi politik yang luas dan proses politik. Yang mereka mungkin cenderung memonopoli kekuasaan dan menghalangi partisipasi. Dan kita lihat nih, potongan tahun segala macam, terus putusan MK. Jakarta Post sudah mengatakan, kita baca Jakarta Post sedikit, dan menghalangi partisipasi individu kelompok yang tidak terkait dengan dinasti mereka. Nah, sudah kita lihat, dicari-cari ya. Ini memang terlihat, ini teori. Nanti ini dirangkum dari teori yang akan kita sebutkan nama-nama penulis yang menulis buku ini, mulai dari abad katakan Aristoteles sampai yang paling baru. Nah, kemudian hukum keadilan, kesetaraan, dan demokrasi. Teori hukum dan demokrasi. Jadi keadilan dan kesetaraan, dinasti politik seringkali melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Dan mereka dapat menciptakan sistem yang tidak adil di mana hanya anggota atau kelompok-kelompoknya ya gitu ya. Kemudian demokrasi sendiri, dinasti politik bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Itu udah pasti. Dan kalau bisa disimpulkan bahwa memang dinasti politik merusak berbagai aspek kehidupan dari sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Nah, sebenarnya kalau kita mau sedikit kembali ke belakang, kalau kita lihat bagaimana tokoh-tokoh yang katakanlah concerns dengan dinasti politik ini, ada beberapa literatur yang bisa kita baca, dimulai dari katakan Aristoteles, ya, Aristoteles, kemudian masuk ke tokoh-tokoh yang lebih baru lagi di zamannya itu, yang zaman lebih modern, Max Weber, Machiavelli, terus kemudian Robert Mitchell, terus kemudian Samuel P. Huntington, Francis Fukuyama, Edward Charles, dan seterusnya. Itu kan menunjukkan adanya kajian-kajian literatur yang sebenarnya mendalam untuk dilihat apa sebenarnya yang mereka lakukan. Kenapa dinasti politik ini menjadi tidak baik gitu. Dan di situ seperti yang saya sebut tadi, bahwa di bagian depan saya paling awal kalau kita bicara dinasti politik ya. Dimulai ya, kita katakan saja seperti kita urut lagi dari awal di zaman Aristoteles, ya itu dia tentu dengan karyanya dan Politika itu ya, itu ada pertengahan, nulis oligarki, kemudian Machiavelli pada abad ke-16, Nicola Machiavelli dalam bukunya The Principle, The Prince, kemudian masuk lagi yang lebih ke depan adalah zaman modern, Max Weber juga mengatakan tentang kekuasaan dan hubungan patron klien. Kemudian Robert Mitchell yang di layar itu juga political parties, mengenai dalam bukunya Political Parties tahun 1911, dan agak terbaru lagi yaitu Samuel P. Huntington dan Political Order in Changing Society 1968. Kemudian masuk lagi Francis Fukuyama 2011, Political Order and Political Decay, ya itu dia menulis buku itu. Baru Edward Schwartz yang di layar itu dalam bukunya Modern Clan Politics, The Power of Blood in Kazakhstan and Beyond. Jadi banyak buku-buku yang mengatakan bahwa dinasti politik itu sebenarnya bagaimana dampaknya terhadap demokrasi. Dinasti politik sering bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi yang luas, kompetisi yang adil, representasi yang katakanlah merata. Kajian-kajian ini penting untuk memahami bagaimana dinasti politik dapat menghambat, merusak proses demokrasi. Kemudian korupsi dan tata kelola. Dinasti politik seringkali terkait dengan korupsi, tentu tata kelola yang buruk. Kajian ini membantu mengidentifikasi mekanisme dan dampak dari praktik-praktik tersebut. Kemudian stabilitas dan perubahan politik. Dinasti politik dapat mempengaruhi stabilitas politik dan kemampuan negara untuk mengadaptasi dengan perubahan sosial ekonomi. Jadi itu penting karena memang memahami dinamika kekuasaan dan perubahan politik. Jadi sekali lagi kalau kita mau concern dengan dinasti politik, ini
Jangan ada lagi kata membela-bela, menjustified bahwa dinasti politik itu merupakan bagian dari demokrasi, bagian dari HAM. Nggak, sesuatu udah jelas, itu sudah given, itu hasil kajiannya adalah dinasti itu cenderung inefisien. Satu katanya itu inefisien. Dan berisiko, satu kata lainnya. Dan kata lainnya ketidakpastian. Dan kata lainnya yang lebih agak sedikit ajak, ketidakadilan gitu. Sehingga kemudian bagaimana kata kembali ke hari ini sebelum kita tutup, bagaimana sebenarnya Jakarta Post kok kelihatannya sebel banget dengan judul seperti ini gitu ya. Dia mengatakan law of the jungle. Law of the jungle itu artinya ya hukum rimba kira-kira gitu. Nah, di situ di bagian atas dia mengatakan in this with deep concern, alarm that we mourn that state of judicial system during these political years. Jadi intinya sebenarnya ini dalam kekhawatiran yang mendalam atas keadaan yang tahun-tahun paling politis ini, kira-kira gitu. Nah, di situ sebenarnya di last week, minggu lalu putusan Mahkamah Agung minggu lalu yang memperkenalkan persyaratan teknis mengenai usia bagi kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, menunjukkan bahwa politik dinasti meskipun tersebar di seluruh negeri sudah terlalu jauh gitu ya. He's simply gone too far gitu. Di dalam new normal ini disebutnya, dalam new normal ini disebutkan bahwa ada kerinduan Presiden Joko Widodo untuk akan kesinambungan proyek pembangunan bangsa. Kita tertipu untuk menerima bahwa tujuan pada akhirnya adalah menghalalkan segala cara. Woi, ini apa nih? Kita baca ulang ya. We are guiled to accept that the end of ultimate justify the means. Ya. Jadi in order sayangnya saat ini segala sesuatu nampaknya punya harga yang harus dibayar, termasuk lembaga-lembaga yang memberikan dan menegakkan keadilan. Ya, sayangnya seperti itu. Kemudian putusan dalam skandal Mahkamah Agung, disebutnya ini dalam skandal anggap Mahkamah Agung ada mereka sebut sebagai hukum dan penguasa. Jadi the law of the ruler. Dalam memenuhi petisi dalam sebuah partai tidak dikenal yang diketahui memiliki hubungan dengan koalisi pemerintah. Pengadilan tinggi hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk menyetujui perbuatan terhadap persyaratan usia calon gubernur di usia 30 pada saat dilantik, bukan pada saat pencalonan pertama kali dikonfirmasi oleh Komisi Pemilihan Umum seperti sebelumnya. Ini ada terjadi seperti sebelumnya, jadi begitu kira-kira. Kemudian we are all in the following lowering requirement. While we are all for the following of the age requirement to limit determination based on age gender. Dalam memenuhi, meski kita semua menginginkan penurunan persyaratan usia, membatasi diskriminasi usia, jenis kelamin, keyakinan atau afiliasi, atau pengalaman politik, putusan pengadilan, ini memberi sinyal kepada dinasti politik manapun bahwa peraturan tersebut dapat dilanggar bagi mereka. Jadi bisa melanggar dari mereka. Bahkan tahun lalu disebutkan Mahkamah Konstitusi yang saat itu dipimpin oleh saudara ipar Jokowi, Anwar Usman, mengubah batasan usia. Jadi once again, sekali lagi permainan tersebut tampak dicurangi untuk memberikan keunggulan kepada pihak tertentu. Ya. Mahkamah Agung pada tingkat tertentu tentu bahkan lebih mengerikan daripada keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, mengingat keterangan lembaga yang menyertainya dan pula yang diberikan kepada pemilu kepada para nepotis pemula. Disebut sebagai nepotis pemula ya. Jadi effort to the building nepotism. Nah, first of all itu disebut sebenarnya pertama-tama hal ini melanggar prinsip Purcell.
Prinsip Husserl itu yang menyatakan bahwa perubahan terhadap aturan ataupun dalam kontestasi ya hanya boleh dilakukan bila taruhannya itu kecil untuk memastikan keadilan gitu. Menerapkan perubahan-perubahan dalam permainan yang sedang berlangsung tidak hanya berisiko memberikan keuntungan yang tidak adil kepada pihak tertentu, namun juga melemahkan semangat keadilan dan kejujuran. Nah, adapun alasan yang dilontarkan pada politisi semakin sulit untuk membantah bahwa ada satu pihak yang diuntungkan dari perubahan yang terjadi saat ini, putra bungsu Jokowi dalam hal ini disebutnya, dalam hal ini putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, atau lebih tepatnya semua saudara politik yang mewakilinya. Dan dikatakan di situ bahwa sekali lagi tampak kita dicurangi untuk memberikan keunggulan kepada pemain tertentu. Jadi keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, kontroversi tentu saja tidak membantu mengingat kisah hukum yang melibatkan makin banyak. Di situ ada soal kasus hukum Ghazal Basaleh, ya. Terus kemudian kemudian kalau ini poin yang paling penting. Nah, ini kita lihat yang di sini, ya. Tidak ada investor yang mau mengambil risiko di Indonesia dengan ketidakpastian hukum. No investor will take a chance on Indonesia with such glaring legal uncertainty in true that Indonesia rule of law. As some government expert have di sini began to say. Jadi sekali lagi kalau kita lihat di situ tidak ada investor yang mau mengambil risiko di Indonesia dengan ketidakpastian hukum yang begitu besar. Mungkin benar bahwa supremasi hukum di Indonesia sebagaimana dikatakan oleh pakar hukum ini semakin mendekati hukum rimba. Disebutnya is now more than closer to the jungle, law of jungle. A society where only the rich can ascend the greasy pole. Jadi sebuah masyarakat di mana hanya orang-orang kaya yang bisa berkuasa, kira-kira gitulah. Nah, satu-satunya jalan keluar yang tersedia, ya ini dia, ini solusinya. Jakarta terus menghasil solusi ini. Satu-satunya jalan keluar tersedia bagi masyarakat saat ini adalah memberikan suara pada pemilu bulan November dengan menggunakan hati nurani mereka. Jika Anda tidak menginginkan politik dinasti, jika Anda tidak menginginkan politik dinasti, put them out, jangan dipilih, kan gitu. Jika Anda tidak menginginkan politik dinasti, put them out. Kalau tidak menginginkan gitu ya. Jadi terakhir, terlepas dari semua patronase feudalistik mendasari negara ini, kita bisa sampai sejauh ini berkat reformasi demokrasi dan komitmen pembangunan gotong royong. Jadi selama ini kita akui apa yang terjadi sekarang ini karena kita masih mengakui gotong royong. Itu sebenarnya merupakan pembenaran, walaupun kita agak sangat carut marut, tetapi kita masih menghargai itu. Ada banyak risiko. Ini kesimpulannya. Di bagian depan juga saya katakan bahwa politik dinasti itu mengandung risiko. Terlalu banyak risiko yang kita biarkan di masa depan. Negara ditentukan oleh kelompok sempit kepentingan orang. Jadi ini mungkin yang menarik untuk kita sampaikan, bahwa sekali lagi kalau memang kita masih berpikiran bahwa kita masih mau membangun dengan demokrasi yang baik, demokrasi yang bertumbuh, demokrasi yang sehat, hindari politik dinasti. Put them out, jadi mereka jangan dipilih, untuk kemudian kita bisa menemukan apa-apa teori-teori yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang tadi, bagaimana sebenarnya mereka bisa memberikan kepada kita bahwa teori politik dinasti ini sebenarnya merusak banyak hal. Jadi mulai dari ideologi, politik, sosial, budaya,
pertahanan, keamanan kita, ekonomi dan seterusnya. Ya, oke, until then, yes, see you next time, bye.